waspada, bisa jatuh ke hukum haram seperti ustadz sunnah, bikir sunnah. Dan ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, Anda mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah, berarti Anda berdusta atas nama Nabi dengan sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam pertemuan kali ini teman-teman ya, saya punya pembahasan yang cukup menarik terkait sebuah video dari seorang bapak yang kayaknya bapak ini teman-teman ya agak alergi dengan kata-kata sunnah. Jadi beliau ini ketika mendengar kata-kata ustadz sunnah ataupun yang berbau dengan kata sunnah, beliau ini seperti kurang terima. Jadi label apa yang harus kita berikan teman-teman ya, orang-orang yang berpegang kepada sunnah, terkecuali memang kita sematkan ahlu sunnah. Masa iya orang-orang yang mengikuti sunnah dan berusaha mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita sebut dengan ahlul bidah atau ahlul bid'ah? Kan tidak mungkin. Seperti halnya kita menyebut ustadz-ustadz salafi, itu kita sebut dengan ustadz sunnah. Dan coba kita simak dulu ya videonya. Menggunakan gelar sunnah, waspada, bisa jatuh ke hukum haram seperti ustadz sunnah, bikir sunnah, dan sebagainya. Katanya seperti ustadz sunnah ya. Jadi ustadz sunnah ini agak alergi bapak ini mendengarnya. Namun apabila kata bikir sunnah, saya juga kurang sependapat ya dengan kata-kata tersebut. Karena di dalam agama Islam saya juga baru mendengar yang namanya bikir sunnah. Tapi kalau ustadz sunnah, ya sudah jelas ya, ustadz-ustadz yang menyampaikan sunnah Rasulullah SAW, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi wajarlah kalau kita sebut ustadz tersebut dengan ustadz sunnah. Masa kita sebut dengan panggilan ustadz bid'ah? Kan aneh. Mengapa? Sunnah itu secara umum ada dua pengertian. Yang pertama, menurut ulama hadis, semua ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau, keadaan beliau, persetujuan beliau. Seperti sabda beliau, an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Sunnah di sini artinya perbuatan Rasulullah SAW. Artinya beliau itu menikah. Memang betul ya disampaikan bapak ini. Jadi segala sesuatu yang atas perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, itulah yang disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi masalahnya di mana ya? Jadi ketika Anda menggunakan kata-kata ustadz sunnah, ya, berarti Anda mengklaim perbuatan Anda, semua perbuatan Anda, semua ucapan Anda, semua keadaan Anda sesuai menggambarkan perbuatan Rasulullah SAW. Dan ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, Anda mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah, berarti Anda berdusta atas nama Nabi dengan sengaja. Jadi bapak ini agak kurang paham nampaknya ya dengan kata-kata sunnah tersebut. Sedikit kita meluruskan ya apa yang disampaikan bapak ini. Memang betul kita sebagai umatnya Rasulullah SAW itu tidak semuanya kita bisa meniru cara beribadahnya Rasulullah SAW karena kita manusia biasa. Tapi yang dimaksud dengan kata-kata sunnah ataupun ahlu sunnah, kita sebagai umat muslim ya, sebisa mungkin nih mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik itu di dalam perkataan Rasulullah, baik itu di dalam perbuatan Rasulullah, baik itu di dalam akhlak Rasulullah. Nah kita ini lagi belajar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan ittiba. Jadi ittiba itu maksudnya mengikuti cara beribadahnya Rasulullah SAW, baik itu akhlaknya, baik itu perbuatannya. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah. Jadi apalagi sematan yang pantas jika bukan ahlu sunnah. Oke, kita lanjut. Waspada. Hadis menerangkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berani berdusta atas namaku dengan sengaja, tempatnya di neraka. Ingat, sunnah itu ya. Yang kedua, sunnah menurut ulama fikih. Semua perbuatan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Seperti puasa Asyura, puasa Arafah, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Maka, kalau yang dimaksud ustadz sunnah adalah ustadz yang sunnah-sunnah saja dari segi hukum, berarti Anda merubah hukum Islam. Seakan-akan perbuatan Anda semuanya hukumnya sunnah, termasuk sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu hukumnya wajib.
Nah, jadi disinilah ya kesalahan fatal yang diucapkan oleh Bapak ini. Dia mengatakan katanya sunnah-sunnah yang disebutkan tadi dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Memang betul, itulah yang disebut dengan sunnat. Apabila kita mendalami Islam dengan benar ya, apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah, seperti yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, baik itu di dalam cara ibadahnya, di dalam akhlaknya, di dalam perbuatannya, ya semuanya yang mencakup apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itulah yang disebut sunnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ahlu sunnah artinya orang yang mengerjakan apa? Sunnah. Kalau sunnah, sunnahnya siapa? Sunnahnya kiai, sunnahnya ustadz, sunnahnya ulama, atau sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Kalau mau diikutkan juga yang dekat dengan sunnah Nabi, sunnahnya khulafa rasyidin yang mengikuti sunnah Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiin. Jadi ingat tuh, ahlu sunnah artinya ahlu sunnah orang yang mengikuti sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah Nabi, bukan sunnahnya ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan yang lain. Sunnah Nabi yang diikut. Tuh perhatikan tuh, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Akidah, ilmu dan amal. Perhatikan. Jadi sunnah itu ya jalan ya, petunjuk untuk kita mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti jalannya para sahabat, yaitu khulafaur rasyidin. Oke, kita lanjut. Jadi tidak masuk. Sunnah diartikan menurut ulama hadis dan sunnah menurut ulama fikih. Waspada Anda menggunakan kata-kata sunnah. Sunnah yang saya katakan menurut ulama fikih tadi dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak mengapa. Nabi SAW sendiri belum tentu lakukan. Seperti mewakafkan Al-Quran. Tidak pernah Nabi mewakafkan Al-Quran. Membangun pondok pesantren, mendengar ngaji kaset dari kaset atau dari radio, itu berpahala. Tapi Nabi tidak pernah lakukan. Oke teman-teman ya, sedikit kita membantah perkataan dari Bapak tadi ketika semua ya mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dan Bapak ini tadi tidak terima ya dengan kata-kata sunnah. Jadi seakan-akan kata-kata sunnah ini kita rampas sendiri ya, dan perlu digarisbawahi ya, sebenarnya ahlu sunnah itu bukanlah suatu klaiman seseorang ya, bahwa si fulan ahlu sunnah atau si fulan ahlu sunnah. Sebenarnya kita sendiri yang mengetahui apakah kita ini memang benar-benar ahlu sunnah atau bukan. Apakah kita ini memang benar-benar melakukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Nah, disinilah kita berpikir apakah pantas kita ini disebut sebagai ahlus sunnah, sedangkan ibadah yang kita lakukan ataupun perilaku ataupun akhlak yang kita perbuat itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ibadah-ibadah kita saja banyak menyelisihi sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka mengatakan bahwa adanya bid'ah hasanah. Jadi disinilah teman-teman ya, timbul perpecahan ini, adanya kata-kata bid'ah hasanah. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah ya mengatakan adanya bid'ah hasanah. Yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya, setiap bid'ah itu sesat. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum pernah ada satu hadis pun yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan adanya bid'ah hasanah. Nah, disinilah untuk renungan kita ya. Apakah pantas kita ini disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, dan ketika kita mendengar kata-kata sunnah, kita menjadi alergi. Kalau kita memang benar-benar ingin dikatakan ahlu sunnah, ya sudah seharusnya kita mengikuti jalan sunnah. Sudah seharusnya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Cuman itu saja kok, nggak ada yang lainnya. Kenapa kita harus membuat ibadah baru dalam agama Islam? Kenapa kita harus mengikuti hawa nafsu kita? Sedangkan agama Islam ini sudah sempurna dan tidak perlu ditambahi ataupun dikurangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi di dalam ayat ini saja sudah jelas ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak perlu alergi ya ketika mendengar kata-kata sunnah. Kalau kita ingin dicap sebagai ahlus sunnah, ya kita kerjakan yang sunnah-sunnah saja. Dan untuk membantah yang Bapak ini tadi mengatakan katanya di dalam pembukuan Al-Quran ataupun pondok pesantren ataupun mendengarkan kaset-kaset tilawah di masjid-masjid, perlu diketahui ya, itu semuanya hanyalah sarana. Di zaman Utsman bin Affan, di dalam membukukan Al-Quran, itu adalah sarana agar memudahkan kita nih untuk membaca Al-Quran seperti sekarang yang kita rasakan, di mana Al-Quran ini terjaga sampai sekarang. Jadi kalau tidak dibukukan, mungkin kita umat akhir zaman ini tidak bisa membaca Al-Quran ya, karena sangat sedikit orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran.
Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.